Baik, selamat pagi Bapak Sony dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri, Alverdo Tinenti dengan NIM 2017-310324, Harto Sofyan Katuhanggar dengan NIM 2017-310333, Irene Maria Dere dengan NIM 2017-310518, dan Riko Ade Putralay dengan NIM 2017-310519. Kami akan mempresentasikan presentasi mengenai kejahatan kera putih, pencegahan dan pendeteksian. Nah, pada bab ini akan dibagi menjadi 2 bagian dan kelompok kami akan menjelaskan bagian yang pertama. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan segera kami mulai. Pada bagian yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Istilah kejahatan kerah putih atau white collar crime pertama kali dikemukakan oleh Edwin Husserl, President of the American Sociological Society pada tahun 1939. Pada saat itu, Sutherland mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat terhormat dan berstatus sosial tinggi di dalam pekerjaannya. Kegiatan kriminal tersebut dapat terjadi dalam perusahaan, perdagangan, kalangan profesional, atau kehidupan politik. Saat ini kejahatan kera putih sudah sangat terjadi atau merambah hampir di seluruh negara di dunia ini. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan mengenai pemahaman tentang pengenalan akan kejahatan kera putih serta tanda-tanda terjadinya kejahatan kera putih. Selanjutnya akan dibahas juga mengenai pencegahan dan pendeteksian terhadap kejahatan kera putih. Pembahasan selanjutnya mengenai peran akuntan dalam pendeteksian kejahatan kera putih serta standar akuntansi dan auditing dalam pendeteksian dan pencegahan kecurangan. Dan pada akhir dari bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi pencegahan dan penindakan kejahatan kera putih. Selanjutnya ialah pemahaman dan pengenalan kejahatan kera putih. ACFE 2012 menggambarkan kecurangan atau occupational fraud atau kejahatan kera putih dalam bentuk diagram yang lazim disebut dengan pohon kejahatan kera putih atau kecurangan. Penjelasan mengenai hal tersebut yaitu yang pertama, kejahatan kera putih dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu korupsi, penyalahgunaan kekayaan, dan kecurangan laporan keuangan. Yang pertama ialah korupsi atau corruption, yaitu skema kejahatan kera putih yang dimana seorang karyawan secara tidak benar menggunakan pengaruhnya di dalam transaksi bisnis dengan cara yang melanggar tugasnya kepada atasannya, yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat. Yang kedua ialah penyalahgunaan kekayaan, yaitu skema kejahatan kera putih di mana seorang karyawan mencuri atau secara tidak benar menggunakan kekayaan atau sumber daya organisasi. Dan yang ketiga ialah kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud, di mana skema kejahatan kera putih yang pada saat seorang karyawan secara sengaja menimbulkan salah saji atau menghilangkan informasi yang material di dalam laporan keuangan organisasi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan lagi ketiga bagian atau 3 kelompok dari kejahatan kera putih tersebut. Yang pertama ialah korupsi atau corruption yang terdiri dari benturan kepentingan, yaitu bentuk korupsi yang berupa keadaan yang menimbulkan risiko di mana pertimbangan atau tindakan yang profesional yang berkaitan dengan kepentingan yang utama terpengaruh secara tidak wajar oleh kepentingan yang kedua dan selanjutnya. Jenis korupsi yang kedua ialah penyuapan atau bribery, di mana bribery atau penyuapan ini merupakan bentuk korupsi yang berupa tindakan yang menyiratkan pemberian uang atau hadiah yang menyebabkan perubahan perilaku dari penerima. Penyuapan ini merupakan sebuah bentuk kejahatan. Nah, penyuapan atau bribery ini dapat berupa pembayaran kembali atas faktur dan penawaran yang curang. Jenis korupsi yang ketiga ialah gratifikasi ilegal,
yaitu bentuk korupsi yang berupa pemberian sejumlah uang tertentu atau pemberian bentuk yang lain yang diberikan kepada pejabat sektor publik atas layanan yang akan diberikan atau telah diberikan. Dan bentuk korupsi yang ketiga ialah pemerasan, yaitu tindakan kriminal yang bertentangan dengan hukum untuk mendapatkan uang, kekayaan, atau layanan dari seseorang, entitas, atau lembaga secara paksaan. Pemerasan ini biasanya dilakukan secara berkelompok. Bagian berikutnya dari kejahatan kera putih ialah penyalahgunaan kekayaan. Dalam penyalahgunaan kekayaan ini terdiri dari yang pertama kas, yaitu bentuk penyalahgunaan kekayaan dalam bentuk kas atau setara kas oleh pejabat di suatu organisasi. Penyalahgunaan dalam bentuk kas ini dapat berupa pencurian uang kas atau setara kas dan pencurian penerimaan uang kas. Bagian yang pertama dari kas yaitu pencurian uang kas atau setara kas yang ada di kasana atau di bank secara langsung. Dan yang kedua ialah pencurian penerimaan uang kas. Pencurian uang yang diterima ini dapat berbentuk atau berupa yang pertama skimming. Skimming merupakan pencurian uang kas dari suatu organisasi yang dilakukan sebelum uang kas tersebut dicatat pada pembukuan organisasi. Skimming ini dapat dilakukan oleh penjual, kasir, atau siapapun yang terlibat dalam urusan pemasukan uang kas. Skimming ini juga dapat berupa atau terjadi pada yang pertama ialah transaksi penjualan, yaitu dengan tindakan mencatat penjualan yang sudah terjadi atau merendahkan nilai penjualan sebelum dicatat di pembukuan. Yang kedua ialah transaksi piutang, di mana skimming atau transaksi piutang ini dapat berupa tindakan menghapus piutang yang seharusnya dapat diterima dan setelah diterima tidak dimasukkan dalam pembukuan organisasi. Selanjutnya ialah transaksi pengembalian dana dan lainnya. Transaksi pengembalian dana ini dapat juga menjadi objek kecurangan. Mengapa? Karena dalam transaksi pengembalian dana ini pengembalian dana kembali kepada pembeli atau penerima dana dari penjual atau pemasok yang tidak dimasukkan di dalam kas organisasi secara tidak langsung, tidak dicatat dalam pembukuan organisasi. Kemudian bagian pencurian penerimaan uang kas selanjutnya berupa kas larceny, yaitu pencurian uang kas dari suatu organisasi yang dilakukan setelah uang kas tersebut dicatat pada pembukuan organisasi. Pencurian ini dapat terjadi di kas register, pencatatan transaksi pembalikan, dan lain-lain. Bagian selanjutnya dari kas ialah pembayaran secara curang atau tidak benar. Pembayaran secara curang ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk penyalahgunaan kekayaan dalam bentuk pembayaran yang curang atau tidak benar dapat berupa skema penagihan, skema penggajian, dan skema penggantian biaya. Bagian yang pertama yaitu skema penagihan. Skema penagihan ini dapat terjadi di mana seseorang dalam sebuah organisasi membuat atau menyebabkan dia atau organisasi mengeluarkan pembayaran atas faktur pada barang atau jasa fiktif, faktur yang dibesarkan nilainya, atau faktur untuk pembelian secara pribadi. Nah, jenis-jenis skema penagihan ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu perusahaan tipuan, pemasok sesungguhnya, dan pembelian pribadi. Bagian pertama dari skema penagihan ialah perusahaan tipuan. Perusahaan tipuan merupakan perusahaan yang dibuat oleh seseorang dengan tujuan untuk melakukan sebuah kecurangan. Bagian yang kedua ialah pemasok sesungguhnya. Dalam kasus ini, karyawan organisasi menggunakan faktur dari pemasok yang sebenarnya, tetapi dengan nilai yang lebih besar dan nilai tagihan dari nilai tagihan sebenarnya. Bagian ketiga dari skema penagihan ialah pembelian pribadi, yang dimana pembelian barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi seseorang dalam sebuah organisasi yang ditagihkan kepada organisasi seolah-olah merupakan tagihan atas aktivitas organisasi. Bagian kedua dari pembayaran secara curang atau tidak benar ialah skema penggajian.
Skema penggajian ini dapat terjadi bila seseorang atau sekelompok karyawan melakukan tindakan kecurangan atau proses dan nilai gaji atau kompensasi yang dibayarkan oleh organisasi. Nah, dalam skema penggajian ini terdapat lagi beberapa jenis, yaitu karyawan fiktif, jumlah gaji yang dikelirukan, dan skema komisi. Yang pertama ialah karyawan fiktif, yaitu skema penggajian yang dibuat dan dibayarkan kepada karyawan yang sesungguhnya tidak ada atau sudah tidak ada dalam organisasi tersebut. Bagian kedua dari skema penggajian ialah jumlah gaji yang dikelirukan, yaitu skema penggajian yang dibuat dalam jumlah yang lebih besar, baik jam atau hari atau nilai, dari yang sebenarnya kepada para karyawan. Dan yang ketiga ialah skema komisi. Komisi adalah bentuk kompensasi yang dihitung atas dasar prosentase dari jumlah transaksi yang diperoleh seseorang dalam sebuah bagian penjualan atau lainnya. Nah, bentuk kecurangan penggajian ini dapat dilakukan dengan membuat penjualan fiktif, mengubah besarnya penjualan, atau mengubah besarnya tarif komisi. Bagian ketiga dari pembayaran secara curang atau tidak benar ialah skema penggantian biaya. Nah, skema penggantian biaya ini biasanya terjadi di mana karyawan itu melakukan manipulasi prosedur penggantian biaya untuk mendapatkan penggantian biaya yang tidak benar atau curang. Lazimnya sebuah laporan itu harus disetujui dan ditandatangani oleh atasannya. Nah, tindakan curang dalam skema penggantian biaya ini terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu penggantian biaya yang salah, penggantian biaya yang terlalu besar, penggantian biaya palsu, dan penggantian biaya berulang-ulang. Yang pertama ialah penggantian biaya yang salah, di mana penggantian oleh organisasi ini diberikan kepada karyawan yang meminta penggantian biaya atas kegiatan yang sebenarnya merupakan kegiatan pribadinya. Bagian kedua dari skema penggantian biaya ialah penggantian biaya yang terlalu besar, yaitu jumlah penggantian atas pengeluaran yang dilakukan oleh karyawan organisasi yang besar nilainya atau frekuensinya yang melebihi jumlah yang sebenarnya. Yang ketiga ialah penggantian biaya palsu, yaitu penggantian biaya oleh organisasi atau pengeluaran yang sebenarnya tidak terjadi. Dan bagian terakhir dari skema penggantian biaya ialah penggantian biaya berulang-ulang, yaitu penggantian biaya yang dilakukan oleh organisasi atas pengeluaran yang sebenarnya tidak terjadi. Dalam bagian pembayaran secara curang atau tidak benar, terdapat lagi dua skema yang terjadi, yaitu skema mengubah cek secara diam-diam atau tidak semestinya, dan pembayaran palsu melalui cash register. Selanjutnya saya akan membahas mengenai skema mengubah cek secara diam-diam atau tidak semestinya. Skema mengubah cek secara diam-diam atau tidak semestinya merupakan bentuk pembayaran tidak benar yang unik. Hal ini dikarenakan sekelompok pelaku menyiapkan cek yang tidak benar atau curang, di mana pelakunya mengumpulkan pembayaran untuk dirinya sendiri dengan cara menyiapkan cek yang tidak benar atau curang atas dasar dokumen palsu. Nah, jenis-jenis pembuatan dan pengubahan cek secara tidak semestinya terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu skema pembuat cek palsu, pengesahan palsu, mengubah nama penerima, dan pemalsuan oleh yang berhak menandatangani. Bagian pertama dari skema mengubah cek secara diam-diam yaitu skema pembuat cek palsu. Pada skema kecurangan ini, pemalsuan tidak hanya dengan cara membuat tanda tangan pada dokumen cek atas nama orang lain, tetapi juga membuat cek yang asli atau membuat cek palsu. Bagian yang kedua ialah pengesahan palsu. Pada skema curang ini dilakukan dengan cara mencegat cek perusahaan yang dimaksudkan untuk dibayarkan kepada pihak ketiga dan mengubahnya seolah terdapat pengesahan dari pihak ketiga bahwa cek tersebut dikuasakan kepada karyawan perusahaan. Kemudian bagian ketiga dari skema mengubah cek secara diam-diam yaitu mengubah nama penerima. Nah, pada skema mengubah nama penerima ini, karyawan yang curang mencegat cek perusahaan yang dimaksudkan untuk dibayarkan kepada pihak ketiga
dan mengubah nama pihak ketiga pada cek tersebut dengan menggunakan namanya sendiri. Dan yang keempat ialah pemalsuan oleh yang berhak menandatangani. Pada skema ini, orang yang berwenang menandatangani cek, menyiapkan dan menandatangani cek untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk membayar kebutuhan atau kewajiban organisasi. Selanjutnya, bagian terakhir dari pembayaran secara curang atau tidak benar ialah pembayaran palsu melalui cash register. Pembayaran yang tidak benar atau curang merupakan bentuk kecurangan lainnya. Nah, pada skema ini, pemindahan atau pengeluaran uang kas dicatat pada pita atau kertas cash register. Namun bila transaksi tersebut palsu, maka pada cash register tetap muncul transaksi pembayaran yang seolah-olah sah. Nah, bentuk pembayaran palsu melalui cash register ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pengembalian palsu dan pembatalan palsu. Pengembalian palsu atau false refund merupakan proses pada register yang dimana seorang pelanggan mengembalikan barang yang dibelinya dari toko. Transaksi yang dimasukkan pada register menunjukkan bahwa barang yang dibeli telah dikembalikan dan dicatat kembali di persediaan, serta kepada pembeli diberikan kembali uang yang sudah dibayarnya. Dengan kata lain, suatu pengembalian menunjukkan bahwa terdapat pengeluaran uang kas dari register kepada pelanggan. Dan bagian kedua dari pembayaran palsu melalui cash register ialah pembatalan palsu. Nah, pada skema ini, bila suatu penjualan dibatalkan, maka kopi atas penerimaan dari pelanggan biasanya itu dilampirkan pada slip pembatalan berikut dengan tanda tangan dari manajer untuk menunjukkan bahwa transaksi pembatalan tersebut telah disetujui. Nah, untuk memproses pembatalan yang palsu ini, langkah pertama yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan yaitu mendapatkan kopi dari kwitansi atau faktur penjualan. Dengan kopi atau kwitansi faktur di tangan, maka para pelakunya itu dapat melaksanakan pembatalan penjualan. Sebelum penjualan palsu tersebut dianggap sah, pada umumnya manajer harus menyetujui transaksi tersebut. Pada banyak kasus, manajer tidak melakukan pengecekan secara rinci dan secara langsung menandatangani sebagai persetujuan. Jenis manajer semacam ini seringkali menjadi target dari para pelaku pencurangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu tentang persediaan dan aktiva lainnya. Nah, untuk persediaan dan aktiva lainnya itu merupakan bentuk penyalahgunaan kekayaan organisasi. Nah, itu yang dilakukan oleh pelakunya. Bentuk-bentuk penyalahgunaan ini merujuk pada pencurian alat tulis di organisasi, pemakaian alat transportasi organisasi untuk keperluan pribadi, begitu. Nah, untuk persediaan dan aktiva lainnya ini, dia memiliki dua cara penyelewengan persediaan dan kekayaan. Itu yang pertama itu ada penggunaan persediaan dan aktiva lainnya secara tidak benar. Dan yang kedua itu mencuri persediaan dan aktiva lainnya. Nah, untuk penggunaan persediaan dan aktiva lainnya secara tidak benar itu merupakan kayak misal penggunaan kendaraan dan sarana organisasi secara tidak benar, tapi itu mereka tidak dicuri. Maksudnya begini, kayak misalnya penggunaan organisasi untuk keperluan pribadi. Nah, biaya bahan bakarnya itu nanti nota dari pembelian bahan bakar dimasukkan di dalam transaksi organisasi seperti itu. Nah, kemudian untuk pencurian persediaan aktiva. Pencurian persediaan aktiva ini pencurian kekayaan organisasi selain kas, begitu. Nah, seringkali menjadi permasalahan dan kerugian besar bagi organisasi, begitu. Jadi dia memiliki skema, ada 4 skema, yaitu skema larseni, skema rekuisisi, skema pembelian dan penerimaan, dan yang terakhir itu pengiriman palsu.
Selanjutnya kita masuk pada kecurangan laporan keuangan. Nah, kecurangan laporan keuangan ini maksudnya adalah salah saji yang disengaja itu atas kondisi keuangan perusahaan. Nah, itu yang dilakukan melalui cara salah saji atau juga dengan kelalaian yang disengaja atas sejumlah pengungkapan pada laporan keuangan. Nah, tujuannya ini yaitu untuk mengelabui pengguna laporan keuangan tersebut, seperti itu. Nah, jadi yang dilakukan itu dengan cara mereka memperbesar aktiva, terus juga penjualan, juga laba. Tidak lupa juga mereka itu memperkecil hutang, biaya, dan kerugian, begitu. Nah, kemudian mereka punya alasan kenapa melakukan laporan keuangan, kecurangan pada laporan keuangan. Itu yang pertama itu mendorong investasi melalui penjualan saham, kemudian menunjukkan kepada para investor bahwa earnings per share itu meningkat, sehingga dividen yang diberikan itu juga lebih besar, seperti itu. Dan juga menutupi ketidakmampuan untuk mengumpulkan dana kas, serta memperoleh pendanaan atau memperoleh persyaratan pembiayaan yang lebih ringan. Kemudian itu ada penjualan fiktif. Nah, penjualan fiktif ini melibatkan penjualan barang atau jasa yang tidak terjadi dengan sebenarnya sih, seperti itu. Jadi maksudnya adalah penjualan palsu ini dapat melibatkan pelanggan yang palsu ataupun juga dengan pelanggan yang sebenarnya, seperti itu. Misalnya faktur palsu itu dapat disiapkan tapi tidak dikirimkan untuk pelanggan yang sebenarnya, meski barangnya tidak dikirimkan, gitu. Jadi pada awal periode akuntansi berikutnya itu mereka membuat jurnal kembali atas penjualan tersebut. Nah, gunanya itu untuk menyembunyikan kecurangan, begitu. Namun ada konsekuensi dari aktivitas tersebut, seperti itu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah terdapat penurunan penjualan pada awal periode akuntansi berikutnya. Kemudian kita masuk pada perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu itu melakukan pencatatan pendapatan dan pembiayaan itu pada saat yang tidak tepat. Jadi maksudnya adalah kegiatan ini dilakukan dengan memindahkan pendapatan atau pembiayaan itu dari satu periode ke periode yang akan datang. Bisa juga sebaliknya, seperti itu, sehingga bisa meningkatkan atau menurunkan laba seperti yang diinginkan, begitu. Ada juga beberapa bentuk kecurangan, begitu. Beberapa bentuk kecurangan ini adalah yang pertama itu ada pengakuan pendapatan secara prematur, seperti itu. Nah, kemudian ada kontrak jangka panjang. Selain kontrak jangka panjang itu ada mencatat biaya pada periode yang salah, gitu. Nah, kemudian kita masuk pada penilaian aktiva ya secara tidak tepat. Nah, pada aturan lower of cost or market value. Nah, bila biaya perolehan aktiva melebihi nilai pasarnya saat ini, maka aktiva tersebut harus dicatat dengan nilai pasar, begitu. Jadi berbagai skema yang digunakan untuk meningkatkan nilai aktiva lancar dengan menganggapnya sebagai aktiva jangka panjang, seperti itu. Nah, 4 skema tersebut ialah ada yang pertama itu persediaan. Setelah persediaan ada piutang dagang. Setelah piutang dagang ada kombinasi penggabungan bisnis. Dan yang terakhir itu ada aktiva tetap. Kita masuk yang terakhir itu pengungkapan yang tepat, seperti itu. Jadi manajemen ini mempunyai kewajiban untuk mengungkap semua informasi yang penting dari laporan keuangan, begitu. Nah, sebagai tambahan juga, semua informasi yang diungkap tersebut itu tidak boleh menyesatkan, begitu. Sehingga pengungkapan yang tidak tepat yang terkait dengan kecurangan laporan keuangan itu biasanya itu adalah ada 4. Yang itu yang pertama penghapusan hutang, terus yang kedua subsequent events, dan yang ketiga itu ada transaksi dengan pihak terkait, dan yang keempat itu yang terakhir adalah perubahan akuntansi, seperti itu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Rene Maria Dere dengan NIM 2017-30518 akan melanjutkan presentasi yang ketiga, di mana tanda-tanda terjadinya kejahatan kerah putih. Yang pertama, terdapat tanda-tanda terjadinya korupsi. Yang pertama, adanya benturan kepentingan atau conflict of interest. Skema benturan kepentingan yang umumnya merupakan pelanggaran atas prinsip bahwa seseorang atau karyawan itu harus bertindak sesuai dengan keyakinan serta demi kepentingan organisasi atau perusahaan. Nah, di mana ada kecurangan dalam bentuk benturan kepentingan. Yang pertama, jumlah atau volume transaksi yang sangat besar yang secara terus-menerus diberikan kepada vendor atau pemasok tertentu. Yang kedua, ditemukannya hubungan antara karyawan dan manajemen dengan pihak ketiga yang tidak diketahui sebelumnya. Yang ketiga, lemahnya pemisahan tugas dalam penetapan kontrak serta dalam persetujuan atas faktur atau kwitansi pembelian. Yang kedua, terdapatnya penyuapan. Di sini banyak penyuapan diketahui atau terdeteksi dari informasi yang diberikan oleh rekan sejawat atau bawahannya yang jujur. Nah, tanda-tandanya dari penerima suap adalah yang pertama, pemboros atau umumnya penerimaan suap. Orang yang boros, mereka seringkali membeli dan memakai barang-barang mewah. Yang kedua, adanya pengambil hadiah, di mana seorang pejabat atau eksekutif yang secara teratur menerima hadiah yang tidak pantas seringkali merupakan seseorang yang suka menerima suap. Yang ketiga, adanya pasangan yang aneh, di mana penerimaan dan pemberi suap seringkali muncul bersama dalam hubungan persahabatan sosial. Kontak-kontak di luar yang sering terjadi antara pasangan yang sering tidak muncul di muka umum ini dapat merupakan tanda adanya hubungan yang bermasalah dari penerimaan dan penerimaan suap. Berikutnya adalah pelawan aturan, yang merupakan ciri yang penting dari seorang suka menerima suap, di mana langsung atau tidak langsung menentang atau mengabaikan prosedur operasional, standar, atau aturan agar dia atau pemberi suap dapat melaksanakan kegiatan suap. Yang berikutnya, tukang mengeluh, di mana penerimaan suap ini seringkali mengeluh atas segala hal yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir, adanya serakah. Seorang penerimaan suap seringkali bersikap serakah, yang dimana tanda-tandanya itu pembawa hadiah atau seorang pemberi suap lazimnya sudah terbiasa untuk menawarkan hadiah yang tidak benar serta memberikan jamuan bisnis yang mewah. Yang kedua, terdapatnya tandanya faktor reputasi, yang dimana seorang pemberi suap ini biasanya sudah diketahui secara umum khususnya di dunia usaha bahwa dia memang memiliki reputasi sebagai pemberi suap. Yang berikut, pemegang tender yang sangat sukses, di mana seorang yang secara terus-menerus memenangkan tender lazimnya mendapatkan kemenangan dengan cara memberikan suap. Dan yang terakhir, kualitas buruk, di mana harga mahal. Pemberi suap lazimnya mempunyai kegiatan usaha yang kualitas buruk atau jasanya buruk, tetapi lebih mahal dibandingkan dengan produk atau jasa sejenisnya. Yang berikut tanda-tanda terjadinya korupsi. Di sini yang ketiga, gratifikasi ilegal, di mana lazimnya tanda-tanda dari pemberi dan penerima dan pemberi gratifikasi ilegal ini adalah sama dengan tanda-tanda penerima dan pemberi suap, di mana untuk melaksanakan penerimaan atau pemberi gratifikasi adalah demi keuntungan seseorang atau perusahaan tertentu. Dan yang keempat, di sini adanya pemerasan. Tanda-tanda untuk mendeteksi pelaku pemerasan adalah sama dengan penerimaan suap. Yang kedua, terdapatnya tanda-tanda penyalahgunaan kekayaan. Yang pertama itu adanya skimming. Skimming di sini adalah bentuk penyalahgunaan kekayaan yang dilakukan dengan mengambil kekayaan organisasi sebelum dicatat dalam pembukuan. Yang kedua adalah kas larceny atau tanda-tanda adanya penyalahgunaan kekayaan dalam bentuk kas atau pencurian uang kas setelah dicatat di pembukuan. Yang ketiga adanya shell company, yang dimana pelaku kecurangan membuat perusahaan fiktif
untuk mengalihkan uang perusahaan kepada dirinya sendiri atau kelompoknya. Yang berikut adalah karyawan fiktif. Di sini karyawan hantu yang dibuat oleh pelaku kecurangan dengan menambahkan karyawan fiktif pada file gaji. Yang dimana selanjutnya pelaku kecurangan mengelola pembayaran gaji dari karyawan fiktif tersebut untuk dirinya sendiri atau kelompoknya. Yang ketiga, tanda-tanda kecurangan laporan keuangan, di mana kejahatan kerap putih yang tergolong masif dan merugikan berbagai pihak adalah kecurangan laporan keuangan. Tanda-tandanya secara umum terjadinya kecurangan laporan keuangan: yang pertama, adanya anomali akuntansi; yang kedua, pertumbuhan usaha yang sangat cepat; yang ketiga, laba yang besarnya tidak lazim; yang keempat, pengawasan dan pengendalian internal yang lemah; dan yang kelima, kemauan atau tindakan manajemen yang sangat agresif dalam memajukan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana tindakan pencegahan terhadap tindakan fraud. Albrecht et al. Dalam bukunya Fraud Examination mengungkapkan dua cara untuk mencegah terjadinya fraud, yaitu yang pertama, menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, serta saling membantu, dan yang kedua, menghilangkan peluang terjadinya tindakan fraud. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu cara untuk mencegah terjadinya fraud. Dimulai dari poin yang pertama, yaitu menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu. Nah, dalam cara pertama ini terdapat 3 poin penting yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya fraud. Yang pertama yaitu menerima karyawan yang jujur, serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran akan tindakannya fraud. Hal yang paling penting yang dilakukan saat menerima karyawan adalah menerima hanyalah individu yang jujur. Hal ini tentu akan memudahkan organisasi untuk membina karyawan tersebut, termasuk dalamnya meningkatkan atau memberikan promosi jabatan kepadanya. Hal ini tentu berkaitan dengan proses rekrutmen yang berlangsung pada divisi HRD maupun atau sumber daya manusia. Selanjutnya, jika terdapat karyawan yang jujur, maka langkah selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah melibatkan mereka dalam program pelatihan pemahaman serta kepedulian agar mereka pun mengerti apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak, bagaimana kerugian terjadi jika individu atau organisasi melakukan fraud, serta tindakan apa saja yang harus dilakukan jika mereka melihat atau berhadapan dengan seseorang yang melakukan fraud. Pelatihan tersebut harus dilakukan secara terus-menerus agar memberikan penyegaran wawasan mengenai bentuk dan kerugian adanya fraud. Selain itu, karyawan juga harus diberikan wadah untuk melaporkan adanya fraud, seperti laporan kepada atasan atau manajemen lebih tinggi, menghubungi auditor internal maupun hotline number perusahaan. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Faktor kedua ini sangat penting karena dapat membantu mencegah terjadinya fraud. Terdapat 3 elemen penting yang dapat memberikan sumbangsih bagi tercipta lingkungan kerja yang positif. Yang pertama yaitu menciptakan harapan mengenai kejujuran melalui kode etik. Menetapkan harapan akan kejujuran manajemen dapat memotivasi karyawan untuk berperilaku jujur. Yang kedua yaitu memiliki kebijakan mengenai keterbukaan atau kemudahan akses. Keterbukaan atau kemudahan akses yang dimaksud adalah adanya kebijakan keterbukaan manajemen dan semua pihak organisasi di dalam perusahaan agar semua pihak menjadi paham serta menyadari jika adanya permasalahan baik tekanan maupun pembenaran. Dan poin yang ketiga berkaitan dengan lingkungan yang positif adalah memiliki prosedur sumber daya manusia dan operasional yang positif. Hal-hal yang berkaitan dengan SDM dan operasional ini yaitu manajemen yang tidak memperhatikan kejujuran, gaji yang rendah, tidak adanya pengakuan kinerja, serta perasaan ketidakadilan dalam organisasi. Hal-hal tersebut dapat menghambat terjadinya lingkungan yang positif, sehingga hal tersebut harus diperhatikan secara baik oleh manajemen. Yang ketiga yaitu memberikan program asistensi karyawan. Program ini dapat membantu karyawan untuk memahami serta menghindari perbuatan dan tingkah laku mereka dalam menjalankan tugasnya. Program ini jika diinteraksikan dengan baik dalam sistem pendukung karyawan perusahaan, dapat mendukung program lainnya seperti pensejahteraan karyawan, baik secara material maupun imaterial, sehingga dapat mengurangi tindakan kecurangan yang akan dilakukan. Cara kedua dalam mencegah adanya fraud yaitu menghilangkan peluang adanya tindakan tersebut. Nah, pada subbagian ini kita akan membahas mengenai bagaimana menghilangkan peluang sebagai elemen kedua dalam penyebab terjadinya fraud.
Albrecht et al. Mengungkapkan 5 metode untuk menghilangkan peluang terjadinya fraud. Yang pertama yaitu memiliki pengendalian atau pengawasan internal yang baik. Sebagaimana diungkapkan oleh Choso, terdapat beberapa kerangka dasar internal kontrol yang dapat mengindikasikan ketepatan dan keefektifan pengendalian internal. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian yang baik. Lingkungan pengendalian menentukan seberapa jauh organisasi dalam mempengaruhi kesadaran karyawannya akan peran pengawasan. Unsur-unsur penting dalam lingkungan pengendalian adalah yang pertama, integritas, nilai etika, serta kompetensi dari SDM dalam organisasi. Selain unsur tersebut, unsur lainnya yang mempengaruhi adalah gaya filosofi dan operasional manajemen, cara manajemen melaksanakan otoritas serta tanggung jawab dalam organisasi, serta mengembangkan SDM yang dimiliki. Yang kedua yaitu sistem akuntansi yang baik. Sistem akuntansi yang baik sangat penting karena informasi yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi tersebut salah satunya berupa laporan keuangan yang harus disajikan tepat waktu, lengkap, serta sah. Sistem akuntansi juga dapat memastikan bahwa informasi yang diberikan telah dinilai, dikelompokkan, serta disimpulkan secara tepat dan benar. Yang ketiga berkaitan dengan pengendalian internal yaitu aktivitas pengendalian yang efektif. Terdapat 2 aktivitas pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian pencegahan seperti pemisahan tugas, sistem kewenangan, dan physical security, dan juga pengendalian pengawasan seperti pemeriksaan independen serta pendokumentasian dan pencatatan. Yang keempat yaitu adanya monitoring. Setelah aktivitas pengendalian dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah monitoring terhadap aktivitas tersebut. Hal ini penting untuk menjamin bahwa seluruh SDM organisasi akan mengikutinya secara efektif. Dan yang kelima yaitu komunikasi dan informasi yang baik. Setelah pengendalian dilaksanakan dan diterapkan, seluruh sistem yang ada serta hasil pengendalian tersebut dapat diinformasikan kepada seluruh SDM organisasi. Langkah yang kedua yaitu mencegah kolusi antara karyawan dan konsumen ataupun pemasok, serta memberikan informasi kepada pihak eksternal mengenai adanya kebijakan perusahaan dalam melawan fraud. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa 29% fraud dilakukan dalam bentuk kolusi. Terdapat 2 kecenderungan dalam dunia usaha yang dapat menyebabkan terjadinya fraud dalam bentuk kolusi, yaitu meningkatnya kompleksitas sifat dari dunia usaha dan meningkatnya frekuensi pertemuan dengan para pemasok, khususnya melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, selain para karyawan dan manajemen, pihak eksternal juga perlu diberitahukan bahwa organisasi memiliki kebijakan yang menentang serta melawan fraud. Kebijakan tersebut juga perlu dipatuhi oleh para pihak eksternal serta pemangku kepentingan organisasi yang lainnya. Langkah yang ketiga untuk menghilangkan peluang adanya fraud yaitu memantau para karyawan serta memaksimalkan sistem whistleblowing. Pemantauan secara dekat dapat membantu pendeteksian fraud secara dini. Hal tersebut juga dapat mencegah pelaku fraud karena pelaku tersebut akan merasa sedang diperhatikan. Nah, dalam banyak kasus fraud, individu yang tahu dan sadar adanya fraud seringkali takut untuk menyampaikan informasi tersebut maupun mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkan informasi atau kejadian tersebut. ACFE tahun 2012 menyatakan bahwa sebagian besar tindakan fraud diungkap oleh pelapor dari karyawan secara anonim. Namun demikian, sistem whistleblowing dalam perusahaan justru tidak berhasil. Deloitte 2004 menyatakan beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan sistem whistleblowing yaitu tidak adanya ketentuan anonim, yang kedua budaya organisasi yang kurang kondusif, yang ketiga kebijakan yang tidak jelas serta tidak mendukung karyawan sebagai whistleblower, dan yang keempat tidak adanya kepedulian akan sistem whistleblowing. Oleh karena itu, jika organisasi ingin sistem whistleblowing-nya dapat berjalan dengan baik, maka keempat hal tersebut tentu harus dihilangkan. Langkah keempat untuk menghilangkan peluang terjadinya fraud yaitu menciptakan ekspektasi yang tinggi akan hukuman. Salah satu pencegah yang paling utama dari ketidakjujuran adalah ketakutan akan hukuman. Kebijakan yang tepat untuk menghilangkan peluang fraud dari poin ini adalah memberitahukan kepada seluruh unsur organisasi bahwa ketidakjujuran dan kecurangan akan dihukum secara keras serta tidak ada toleransi atas ketidakjujuran. Hal ini perlu juga dimuat dalam kode etik organisasi atau perusahaan agar perusahaan memiliki regulasi yang jelas mengenai sanksi atas kecurangan. Dan yang kelima yaitu melaksanakan pemeriksaan atau audit yang efektif. Sangat sedikit organisasi maupun perusahaan yang secara aktif melakukan pemeriksaan terhadap kecurangan. Terlebih lagi, lazimnya para auditor lebih senang melakukan audit keuangan, audit operasional maupun kepatuhan dibanding dengan audit kecurangan.
Padahal audit terhadap kecurangan yang dilakukan secara aktif dan berkesinambungan dapat menciptakan keyakinan di antara pihak eksternal maupun internal perusahaan bahwa tindakan fraud yang terjadi akan dikaji dan diperiksa setiap saat. Albrecht et al. Mengungkapkan cara yang efektif untuk audit kecurangan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kerentanan risiko fraud, yang kedua mengidentifikasi adanya gejala fraud, yang ketiga menyiapkan program pemeriksaan secara aktif untuk mendeteksi apakah ada gejala atau kerentanan, dan yang keempat yaitu melakukan investigasi atas gejala. Selanjutnya, kelompok kami juga akan menjelaskan salah satu contoh kasus kecurangan yang terjadi pada perusahaan Go Publik di Indonesia, yaitu PT Innovisi Infracom Tbk. PT Innovisi Infracom Tbk secara sengaja mensalahsajikan laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2014 agar perusahaan secara tidak langsung dapat membukukan laba pada laporan keuangannya, tetapi yang mengalami kerugian. Otoritas Bursa Efek Indonesia menemukan adanya indikasi salah saji pada laporan keuangan dengan perusahaan dengan kode INVS tersebut, yakni yang pertama nilai aset tetap, laba bersih per saham, pembayaran kepada karyawan, liabilitas pihak berelasi dan pihak ketiga, laporan segmen usaha, jumlah kewajiban, instrumen keuangan, serta pembayaran utang berelasi. Selanjutnya berikut adalah beberapa analisis yang kelompok kami uraikan mengenai kasus kecurangan tersebut. Yang pertama, kecurangan tersebut menyebabkan kerugian yang sangat besar kepada perusahaan, mulai dari adanya pembekuan saham di Bursa Efek Indonesia hingga akhirnya di delisting pada tahun 2017 karena tidak menjalankan sanksi yang diberikan. Yang kedua, adanya pengendalian internal yang lemah hingga kecurangan tersebut dibiarkan saja sampai terdeteksi oleh otoritas bursa. Yang ketiga yaitu kebutuhan perusahaan akan investor yang tinggi serta ketidakmampuan manajemen untuk menghasilkan laba mengakibatkan kecurangan adalah salah satu jalan keluar yang berakibat fatal bagi perusahaan. Yang keempat, manajemen tidak mempertimbangkan prinsip going concern dalam melakukan tindakan kecurangan tersebut, sehingga berakibat sangat buruk bagi perusahaan. Dan yang terakhir, proses audit yang tidak efektif mengakibatkan perusahaan merasa bahwa celah tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.